Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di dalam Mutiara Pagi pada hari ini, Kamis tanggal 2 Juli 2020. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Ya, kita percaya bahwa semua keberadaan kita karena Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya akan membawakan satu ayat yang singkat yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 berkata demikian, tetaplah berdoa. Doa adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya padanya. Doa adalah akses langsung kita bisa ketemu dengan Sang Pencipta kita. Doa adalah akses langsung kita bertemu dengan Sang Penebus kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bertemu dengan Dia, maka kita akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita. Kita bisa bercakap-cakap dengan Dia, kita bisa berkomunikasi dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan doa ini merupakan hal yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya untuk kita mengerti tentang hidup ini, bahwa Dia memberi satu jalan kepada umatnya untuk berdoa. Kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, umat-umat yang ada di luar sana, mereka juga berdoa. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau Daud berdoa, dikatakan ada 3 kali sehari dia berdoa. Ada yang berkata sampai 7 kali dalam sehari dia berdoa. Artinya doa itu sangat penting dan kita perlu memahami hal itu. Kalau kita mau ketemu dengan pembesar, ketemu dengan orang-orang yang tinggi, tentu kita harus melalui protokol-protokol yang disiapkan, dan ada begitu banyak aturan-aturan yang kita harus lalui, yang kita harus penuhi untuk bisa ketemu dengan pembesar itu. Sebab ada begitu banyak orang yang ingin ketemu dan kita harus antri. Kalaupun kita diterima untuk bisa ketemu dengan dia, kita harus antri. Tetapi doa itu kita tidak lagi perlu antri. Jadi kita bisa ketemu langsung dengan Sang Pencipta kita. Kita bisa ketemu langsung dengan Sang Pemilik hidup ini. Orang yang atau pribadi atau Allah yang sudah menebus hidup kita. Kita bisa ketemu langsung dengan dia. Tetapi banyak hal yang kita lihat bahwa banyak orang kurang suka berdoa. Kalau saudara kenal dengan satu istilah surat sakti. Surat sakti adalah surat yang diberikan atau ditulis oleh pembesar yang diberikan kepada seseorang atau kepada satu perusahaan untuk dapat melalui atau melewati setiap akses-akses yang susah untuk ditembus. Jadi ketika di tengah jalan ditanya dari siapa, dia hanya tunjukkan ini surat sakti, dan dia melihat memang tanda tangan betul, ini cap benar, dan dia tahu nama yang menuliskan hal itu, maka dia katakan, oke, silakan Pak, kami tidak perlu memeriksa. Itu surat sakti. Surat sakti itu kita bisa gunakan untuk bisa berjalan. Tetapi doa itu bukan sekedar surat sakti. Doa itu lewat atau lebih dari surat sakti, dan ini diberikan kepada umat manusia untuk kita mengerti, memahami bahwa Sang Pencipta kita, Tuhan itu, dia ingin sekali ketemu dengan kita sebagai ciptaannya, sebagai orang-orang yang ditebusnya, yaitu lewat doa. Doa itu, dia ada lagu berkata, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Allah hanya sejauh doa. Tetapi
mirisnya kita melihat bahwa begitu banyak orang Kristen yang tidak suka berdoa. Begitu banyak orang yang berkata aku percaya kepada Tuhan, tapi tidak mau berdoa dengan berbagai alasan-alasan yang dikemukakan bahwa mereka tidak berdoa. Doa itu bukan bagian dari saya, itu doa adalah bagian dari istri saya. Doa itu adalah bagian dari para pendeta-pendeta, para penopang-penopang, para diaken-diaken yang harus berdoa untuk kami sebagai umat Kristen atau umat Tuhan. Nah, saudara-saudara, doa itu begitu berkuasa. Kalau di dalam Alkitab itu dikatakan ada banyak orang berdoa dan begitu berhasil. Kalau kita lihat Musa di dalam memimpin umat Tuhan keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, itu begitu banyak mujizat yang dia alami. Ada begitu banyak perkara besar yang tidak masuk akal itu terjadi. Ketika bangsa itu mengeluh, mereka tidak punya makanan, maka Tuhan mengirimkan mana kepada mereka. Itu doa-doa yang dipanjatkan. Mana itu memberi makan kurang lebih ada 3 juta. Saudara bisa bayangkan 3 juta orang yang keluar dari tanah Mesir menuju ke Kanaan. Itu satu hal yang luar biasa. Dan ini bukan cuma 1 hari. Ini bukan cuma 2 hari. Ini bukan cuma 1 minggu. Ini 40 tahun. Mereka makan mana yang diberikan oleh Tuhan. Jadi ada mujizat lewat hubungan Tuhan, lewat hubungan Musa dengan Tuhan. Banyak perkara besar. Mereka kekurangan daging, mereka ingat daging yang di Mesir. Dan Musa berdoa dan Tuhan mengirimkan burung puyuh. Mereka makan sampai banyak yang mati karena kelaparan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, doa itu adalah satu akses yang luar biasa yang bisa kita ketemu dengan Tuhan dan di dalamnya kita bisa melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Elia, dia berdoa dan saudara tahu apa yang terjadi? Itu api turun dari langit. Dia berkata, Tuhan tolong. Itu persembahan itu yang mereka bertaruh di Gunung Karmel itu, persembahan itu disiram dengan air dan dia berdoa dan api turun dari langit. Itu nggak pakai korek api, saudara, nggak pakai bensin, itu disiram dengan air sampai seluruh parit-parit di sekitar itu penuh dengan air dan mujizat terjadi. Elia berdoa dan juga dia berdoa supaya tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Itu terjadi, saudara. Kita mau minta apa saja ketika kita ketemu, kita punya akses langsung dengan Sang Pencipta, maka itu akan terjadi. Milikilah kehidupan doa yang baik dan benar. Dan umat-umat yang beragama di Indonesia, mereka berdoa. Kita sebagai umat Kristen yang percaya kepada Tuhan, katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi kita tidak mau berdoa. Itu satu hal yang sangat memilukan hati Tuhan. Dan kita harus sadar bahwa ada kuasa di dalam doa. Nah, saya coba mencatat mengapa orang-orang itu tidak mau berdoa. Kalau dari hasil yang saya dapatkan bahwa pertama, karena mereka tidak mengenal Tuhan Yesus itu dengan baik dan benar. Kalau saudara tahu siapa itu Tuhan, saudara akan melakukan doa itu dengan baik. Haleluya. Kalau saudara tahu, saudara akan lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, mengapa orang itu tidak mau berdoa? Karena dia tidak tahu bahwa di dalam doa itu ada kuasa yang besar, ada kuasa yang dahsyat yang dapat melakukan segala perkara. Tidak tahu, tidak mengerti, tidak mengetahui bahwa ada kuasa di dalam doa. Ada yang berkata, wah, tolong titip doa ya. Jadi doa hanya dititipkan. Tetapi biasanya kita berkata, oh iya. Tapi sekedar menghibur hati orang yang menitipkan doa. Doa itu persekutuan, hubungan. Kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dititip, saudara. Memang dikatakan di dalam Alkitab bahwa jika ada yang sakit, panggillah para penatua-penatua dan doakan mereka, ambil minyak, oleskan minyak dan
mujizat terjadi. Doa. Jadi doa itu menggerakkan sesuatu yang luar biasa. Dan hal yang ketiga yang mengapa orang tidak mau berdoa, itu karena malas. Jadi jangan dipelihara kemalasan kita. Ada yang berkata, wah saya sibuk, saya tidak punya waktu. Itu bagian dari pendeta untuk mendoakan umat-umatnya. Saudara, kalau saudara tahu ada kuasa di dalam doa, saudara akan mengerti dan saudara akan, sebelum saudara beraktivitas setiap hari, saudara akan duduk, saudara akan bangun bersyukur, terima kasih Tuhan. Saudara akan bercakap-cakap dengan Sang Pencipta dan saudara akan berterima kasih sebab ada kuasa di dalam doa. Dan jangan pelihara kemalasan kita. Bangun untuk berdoa. Sebelum beraktivitas, berdoa dulu. Sebab di dalam doa ada kuasa yang luar biasa. Jadi saudara, renungan singkat yang ada pada yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini, tetap berdoa, tetap semangat dan tetap berdoa menghadapi virus corona yang mengancam hidup kita. Berdoa, sebab di dalam doa ada kuasa. Saya memang berdoa untuk umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan. Saya berdoa untuk pelayanan. Tetapi kalau saya sudah berdoa dan Bapak, Ibu, Saudara tidak juga berdoa, bagaimana kuasa doa itu terjadi? Kalau kita sudah berdoa, kita akan melihat hal yang luar biasa. Akses penuh, itu hak istimewa yang Tuhan berikan pada setiap orang yang percaya kepadanya untuk ketemu langsung. Atau lebih dari surat sakti, saya katakan tadi surat sakti, lebih dari surat sakti, saudara mau ketemu dengan Tuhan. Dan di dalam doa, itu dia menjangkau hal yang luar biasa. Itu cuma DOA. Itu huruf 3 huruf, tetapi dia punya power yang luar biasa. Dia bisa menggoncangkan dunia. Dia bisa melakukan perkara besar yang tidak pernah saudara pikirkan. Akan terjadi dalam hidup saudara, akan terjadi dalam keluarga saudara, akan terjadi dalam pelayanan saudara, akan terjadi apa yang menjadi harapan-harapan. Jadi bukan hanya di mulut saja, tapi berdoa. Jadi ada satu istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi harus berdoa dengan sungguh-sungguh supaya kita akan melihat perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini saya tergerak untuk berdoa kepada setiap orang yang mendengar siaran ini. Mungkin Bapak Ibu punya sakit, mungkin punya pergumulan, punya masalah yang Bapak Ibu hadapi. Kita percaya dengan doa itu akan terjadi mujizat. Saudara taruh tangan di dada saudara dan saya akan berdoa dari tempat ini. Dan mungkin ada yang sakit, Tuhan pasti tolong. Tuhan Yesus, kami berdoa setiap orang yang sudah mendengar dan melihat berita ini, mereka butuh Tuhan. Biarlah kehidupan doa mereka semakin kuat di dalam Tuhan dan bertambah di dalam Engkau. Apapun pergumulan mereka, sakit penyakit yang mereka derita, sakit penyakit apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus dari tempat ini. Kuasa-Mu terjadi, mujizat Tuhan terjadi, sehingga mereka dapat mengalami pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jaga kesehatan, kemana-mana, gunakan masker, cuci tangan, dan kita pasti akan terjaga. Dan kemudian disertai dengan doa, kita akan memiliki satu penjagaan proteksi Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Saya mau minum kopi dulu. Ini kopi ini tapi kopi pahit, saudara. Jadi menjaga tubuh tetap baik. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi pada lain kesempatan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.